Barangkali itulah yang ingin kami sampaikan secara konkret tentang peningkatan kualitas masyarakat Ogan Ilir. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan urut nomor 1. Berikutnya pertanyaan ditujukan kepada paslon nomor urut 2 dan lamanya 3 menit juga. Pertanyaannya adalah, dalam salah satu program paslon nomor urut 2 seperti disampaikan dalam paparan visi dan misi bahwa Anda berdua akan meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik, transparan, bersih, dan bertanggung jawab. Apa kiat-kiat yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya dalam 5 tahun ke depan? Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Ya, terima kasih. Tentunya kita untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang baik, kita akan atur ulang. Kita akan mengkualifikasikan setiap sesuai dengan bidang-bidangnya, tentunya dengan tes kemampuan dan tes kepatutan. Tentunya kita ketahui bersama, kita berbicara tentang birokrasi pemerintahan, transparansi adalah suatu hal yang penting. Tentunya ketika seseorang itu salah, kita nyatakan salah. Tentunya ke depan kita harus berani. Ketika kami nanti memimpin Kabupaten Ogan Ilir, kami siap. Ketika kami salah, kami akan mundur, bahkan kami akan diangkat oleh KPK. Tentunya itu. Tentunya di sini kita harus sadari bersama, dan tentunya semua standar pekerjaan itu sudah diatur sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Silakan Pak Wabub, mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Saya akan menambahkan, kita akan meningkatkan kualitas tata kelola di pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, kita ada standar pelayanan minimal, juga ada standar operasional prosedural, sehingga pelayanan kepada masyarakat harus didapatkan oleh masyarakat, seperti perizinan kita akan permudah. Jadi semua harus cepat, terlayani, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan prima. Yang kita berikan kepada masyarakat akan prima. Kita akan meningkatkan juga kualitas daripada sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, seperti KTP-nya harus online, membuat perizinan itu cepat, mudah, satu atap, tidak ada lagi percaloan yang kita dengar di tempat-tempat lain. Dan kita akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang, pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, sehingga untuk melayani masyarakat hanya datang ke satu tempat, Tanjung Senai, semua bisa dilayani. Terima kasih. Demikian. Cukup? Ada mau ditambahkan? Cukup. Baik, silakan mengambil tempat, dan kita sudah akan memulai segmen ketiga. Dari segmen ke segmen bobotnya semakin meningkat. Oleh sebab itu saya akan memberi sedikit petunjuk dulu. Nanti paslon nomor 1 bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 3 berdasarkan visi misi yang disampaikan oleh paslon nomor 3. Kemudian paslon nomor 3 bertanya selama 1 menit kepada paslon nomor 2, menjawab selama 2 menit. Kemudian paslon nomor 2 bertanya selama 1 menit, dan paslon nomor 1 menjawab 2 menit. Dan berikutnya juga ada 2 pertanyaan nanti. Saya persilakan. Untuk itu kepada paslon nomor 1, silakan bertanya selama 1 menit. Berarti mungkin ini 1 pertanyaan. Paslon nomor 3 menjawab selama 2 menit. Dipersilakan paslon nomor 1 dimulai dari sekarang. Terima kasih. Silakan. Ya. Kakanda Sobli yang saya hormati dan Profesor Taufik Thoa yang saya hormati, saya menelaah visi misi yang Anda sampaikan, yang disampaikan melalui KPUD
ada 6 misi. Ya, kami tahu bahwa masyarakat OI sekarang keluhan paling besar adalah infrastruktur. Kami mencatat 40% lebih jalan-jalan rusak dan jembatan tidak layak karena hanya dibuat dari baja-baja yang tipis yang sangat membahayakan. Yang saya pertanyakan, yang kami ingin tanya, kenapa dalam kondisi demikian darurat, ya pasangan Kak Sobli dan Pak Taufik tidak memasukkan masalah infrastruktur? Apakah menurut Bapak ini tidak penting? Terima kasih, mohon dijawab. Silakan Bapak, selama 2 menit. Ya. Terima kasih. Dalam misi kita ada pembangunan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur. Itu sangat penting karena ekonomi akan meningkat kalau infrastrukturnya baik. Oleh karena itu jalan jembatan yang rusak saya kira menjadi sangat penting untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Kami dan Pak Taufik komitmen punya konsep bahwa untuk membangun infrastruktur terutama jalan dan jembatan kita akan pacu kualitas. Karena kita akan membangun jangan sampai yang sudah dibangun tatkala ingin menyambung berikutnya yang lama rusak. Kita ingin hitung betul tatkala itu membangun kalau dia bertahap, maka tahap pertama harus dibangun sebaik mungkin kualitasnya sehingga pada tahap yang berikutnya yang lama belum rusak, yang baru juga sudah baik. Pada akhirnya kita hitung-hitung itu betul-betul nanti pada 5 tahun kondisi infrastruktur betul-betul baik dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu Pak Elmi, silakan Pak Profesor. Masih ada waktu, persilakan Bapak. Kalau Terima ada kasih, saya lanjutkan. Ya. Sebetulnya sudah tertera di misi ketiga, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan prasarana. Prasarana itu infrastruktur. Jadi baik jalan di dalam kota maupun di pedesaan. Dan juga kita sampaikan bahwa untuk meningkatkan infrastruktur ini tentu saja kita dana kita terbatas, tentu perlu skala prioritas. Oleh karena itu kami akan memprioritaskan nanti mana yang jalan betul-betul azas manfaatnya tinggi dan memang banyak perdesaan yang ada dan juga untuk mengangkat segala jenis komoditas. Itu yang akan kita prioritaskan. Seperti tadi saya lewat di Pemulutan itu jalannya jalan tol, jalan mantol-mantol. Itu mungkin akan kita dulukan nanti. Karena itu sebagai jalan alternatif dari Indralaya ke Palembang. Walaupun jalan tol Palindra ada, itu tetap juga akan kita perhatikan. Demikian, terima kasih. Baik. Ya. Selanjutnya pasangan calon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 2 yang akan menjawabnya. Untuk bertanya paslon nomor 3 kami berikan waktu 1 menit dan paslon nomor 2 akan menjawab selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati pasangan nomor 2 Saudara Awi Nopiadi dan Ilyas Panjalam. Pertanyaan kami adalah seputar visi dan misi yang saudara ajukan. Kami membaca bahwa visi yang saudara angkat adalah lebih kepada membangun masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kami belum melihat bagaimana visi Anda dalam membangun wilayah secara keseluruhan. Masyarakat adalah hasil akhirnya, tapi menjelang masyarakat itu meningkat sejahteranya, tentu harus ada pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan mengangkat pembangunan untuk meningkatkan Kabupaten Ogan Ilir di mata nasional dan bahkan di kalangan pengusaha. Saya silakan. Terima kasih pasangan nomor 3. Kita ketahui bersama Kabupaten Ogan Ilir adalah kabupaten yang masih sangat muda. Pak Sobli salah satu sekdanya. Pak Sobli tahu betul Kabupaten Ogan Ilir berangkat dari nol. Tentunya untuk membangun suatu kabupaten tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tadi benar disampaikan Pak Toha, tentu kita memprioritaskan azas kepentingan masyarakat. Namun alhamdulillah selama 10 tahun segala sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat rakyat perlahan-lahan telah terbangun. Sebelum Kabupaten Ogan Ilir, setelah berpisah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelumnya kita hanya 40% bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Alhamdulillah di umur 10 tahun perlahan-lahan sudah bisa kita lalui semua. Kesehatan sudah ada setiap kecamatan, dan tentunya pendidikan sudah ada
di setiap kecamatan dan desa. Tentunya ke depan berangkat dari 3 hal tersebutlah yang menunjang bagaimana Ogan Ilir dapat maju tentunya di mata internasional dan nasional. Dengan kita menggiring hal tersebut, semuanya akan terbangun. Tentunya seperti itu. Mungkin Pak Wabub ada yang mau ditambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan, seperti kita lihat Ogan Ilir ini majunya pesat sekali ya. Kalau dikatakan stagnan itu tidak. Kita lihat jalan tol, katanya jalan mentol-mentol tadi jahat, tidak baik. Itu berarti jalan itu dipakai ya, dilalui, digunakan oleh masyarakat. Kami, pasangan kami berdua, apabila terpilih, kami akan perbaiki jalan tersebut. Yang lebar kurang kita akan lebari. Yang belum tembus kita akan tembuskan lagi nantinya. Jadi sehingga masyarakat Ogan Ilir akan mendapatkan sarana transportasi yang memadai. Dikatakan tadi dari semua desa sudah dilalui roda 4. Selama dipimpin oleh Bapak Muwardiaya, Ogan Ilir ini sudah membuat jalan baru sepanjang lebih kurang 400 km. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilakan paslon nomor 2 untuk bertanya selama 1 menit kepada paslon nomor 1 untuk menjawabnya. Menjawabnya selama 2 menit. Untuk itu kami persilakan kepada paslon nomor 2. Terima kasih. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada pasangan nomor 1, tentunya kita berbicara tadi tentang fasilitas dan kehidupan masyarakat. Kita ketahui bersama, mungkin Pak Helmi Yahya telah turun banyak di Kabupaten Ogan Ilir, terutama kita lihat banyak penambang pasir yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana tanggapan pasangan nomor urut 1 tentang penggalian pasir ini, dampaknya untuk masyarakat dan juga dampaknya untuk lingkungan, apa yang akan dilakukan mungkin ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Opi, terima kasih atas pertanyaannya. Apapun yang kita lakukan selalu punya 2 sisi, sisi positif, sisi negatif. Positif dari penambangan pasir menambah PAD dan menambah juga penghasilan bagi rakyat kita. Ya, itu jelas. Tapi ada negatifnya. Negatifnya mungkin masalah lingkungan, itunya saja kita tata. Ya. Jadi kita upayakan supaya tidak mengganggu lingkungan, tidak terjadi pencemaran. Saya pikir pendek bacoannya itu ya. Jadi bukan satu hal yang harus diperdebatkan. Saya sangat setuju barangkali karena program kami juga akan melakukan normalisasi sungai. Bila perlu sungai-sungai yang sudah surut, kita suruh ambillah pasirnya. Ya, jadi kita dapat gratis, malah kita mendapatkan tambahan penghasilan untuk kas daerah. Sekian saja, tidak perlu banyak-banyak. Masih ada waktu, silakan. Cukup? Ya. Selanjutnya kita akan teruskan untuk bertanya pasangan calon nomor 1 selama 1 menit, menanyakan paslon nomor 2 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati saudaraku Novi dan Pak Ilyas. Jadi dalam bahasan ini kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah Kabupaten Ogan Ilir ini diuntungkan dengan bonus demografi. Bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini memaksimalkan atau memanfaatkan bonus demografi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir? Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan diuntungkan oleh situasi demografi. Bonus demografi, Pak. Demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Terima kasih. Perlu kita ketahui, Kabupaten Ogan Ilir ini banyak sekali sentra-sentra ekonomi, seperti tadi dijelaskan juga di visi dan misi pasangan nomor urut 1, kerajinan emas, kerajinan perak, songket, wisata air, katanya akan normalisasi sungai,
Ya, itu semua akan kita berdayakan sehingga ayo tepuk tangan dulu. Demografi itu akan kita tambahkan dari sektor pertambangan. Kita akan bantu perizinan yang lebih mudah. Kita akan berikan kemudahan-kemudahan kepada para investor untuk masuk ke Kabupaten Ogan Ilir. Ya, silakan. Tentunya kita mengetahui bersama, intinya segala macam yang ada di Kabupaten Ogan Ilir akan kita manfaatkan dan akan kita maksimalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Namun kita harus sadar lingkungan, karena yang kita nikmati hari ini akan dinikmati juga 10-15 tahun lagi untuk anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan terus meneruskan kegiatan debat ini. Untuk berikutnya saya mempersilakan pasangan calon nomor 3 untuk bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 1 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih yang saya hormati Adinda Helmi Yahya dan Adinda Musendi, paslon nomor 1. Pertanyaan saya seputar visi misi. Tadi saya lihat di layar, visi pasangan nomor 1 ini adalah membuat Ogan Ilir menjadi kota satelit. Pertanyaan saya, yang Anda akan bangun itu kota Indralaya sebagai kota satelit atau menjadikan Ogan Ilir kabupaten sebagai kota sehingga dia jadi kota satelit itu? Dan pertanyaan yang kedua terkait pula dengan pengalaman Adinda Helmi yang sudah kali kedua ini mengikuti debat. Menurut Adinda Helmi, apa fungsi pemerintahan yang sesungguhnya dalam hal nanti terpilih menjadi bupati atau wakil bupati dan wakil bupati? Terima kasih. Baik, terima kasih Kakanda Sobli. Saya barangkali Kakanda Sobli salah mendengar apa yang kami katakan. Visi kami tidak pernah menyebut kota santri. Kami nyebutnya terwujudnya masyarakat Ogan Ilir yang agamis. Bukan satelit, kota satelit. Ya, kota satelit ya Pak. Ya, oke. Kalau kota satelit ya, karena kita itu adalah kota yang paling dekat ke Palembang. Ini yang selama ini tidak kita pikirkan. Adalah satu hal yang sangat memprihatinkan bahwa Ogan Ilir tertinggal dalam IPM. IPM kita cuma nomor 13 Pak. Padahal APBD kita cukup tinggi. Padahal kita mempunyai situasi keuntungan sangat dekat. Kita lah kota kabupaten yang paling dekat dengan Palembang. Kalau tarik lurus tol jadi kita cuma 22 km. Itulah yang kita harus persiapkan. Alhamdulillah Bapak, saya banyak bekerja dalam bidang properti. Insya Allah kita akan menyiapkan master plan, membuat RUTWK yang baru untuk menyambut kehadiran Palindra ya. Dan saya ralat tadi Saudara Opi bukan 3 tahun dari sekarang tapi 2 tahun dari sekarang. Insya Allah 2017 jalan tol Palindra akan selesai, makin bagus juga untuk kita. Jadi itu Pak yang kita sati. Dengan adanya tol kita percaya bahwa satu kabupaten, satu kawasan akan berubah. Ya, kenapa? Karena akan meningkat dari segi propertinya Pak, pergudangan, pabrik, apalagi Ogan Ilir ini mendapatkan berkah sangat luar biasa karena dilalui oleh hampir semua kendaraan yang menuju ke kota Palembang dari semua kabupaten pun melalui ini. Itu yang akan kita manfaatkan. Untuk itu yang harus kita lakukan, bagaimana kita membuat mereka berhenti, tidak cuma numpang lewat seperti selama ini. Untuk masalah apa yang kami lakukan kalau kami terpilih, pelayanan pemerintah, saya persilakan Adinda. Yang pasti fungsi pemerintahan adalah bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus hadir di tengah-tengah masyarakat, melayani masyarakat dengan baik dan transparan. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 1. Ya. Selanjutnya masih ada tersisa 1 pertanyaan dari segmen ketiga ini, yaitu paslon nomor 2 bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 3 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Ya.
Baik, saya akan menanyakan ke paslon nomor 3. Seperti kita ketahui, Pak Sobli calon bupati ini adalah mantan sekretaris daerah, ikut berperan membangun Kabupaten Ogan Ilir ini. Bagaimana menurut pandangan Bapak selama dipimpin oleh bupati terdahulu selama 10 tahun Bapak bertugas di Ogan Ilir ini? Apa pandangan Bapak tentang Ogan Ilir? Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai sekda itu adalah sebagai PNS yang tertinggi dan sebagai pelaksana dari kebijakan bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu sekda bukan pengambil kebijakan, adalah pegawai administratif. Dan karena tidak bisa mengambil kebijakan, tetapi sekda tahu apa yang semestinya lebih baik lagi untuk dikerjakan ke depan ini. Kemarin sudah berlangsung baik, tapi ke depan ada cara yang lebih baik lagi untuk maju percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Saya kira dengan pengalaman sebagai sekda, seorang teknokrat jadi sekda sebagai birokrat, dan didampingi oleh wakil seorang teknokrat yang juga akademisi, maka menahodai Ogan Ilir ini akan lebih cepat, itu akan maju ke depan ini. Saya kira itu. Silakan Pak Profesor untuk menambah. Silakan Bapak. Baiklah, saya tambahkan dengan mensinergikan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dan juga sumber daya manusia, tenaga pakar ahli yang ada di berbagai disiplin ilmu yang ada di Universitas Sriwijaya, juga dengan kondisi Kabupaten Ogan Ilir yang strategis diliwati jalan raya lintas timur, lintas tengah, dan tol Palindra nantinya juga ke jalan kereta api, maka ini akan menunjang percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir. Oleh karena itu, dalam program prioritas kami akan, seperti disampaikan oleh Pak Cabup tadi, akan memfokuskan kepada menjadikan Kabupaten Ogan Ilir sebagai sentra pangan dan agroindustri serta bioenergi. Dan kalau ini terwujud, ini juga sudah mendukung visi permasalahan dunia. Kita akan mendukung permasalahan dunia yang saya sampaikan tadi, masalah krisis pangan, energi, dan air nantinya. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki segmen yang keempat, yaitu segmen debat. Oleh sebab itu, nantinya moderator akan mempersilakan paslon untuk saling bertanya dan memberikan tanggapan. Untuk itu, kami akan jelaskan, nanti paslon nomor 1 bertanya selama 1 menit, paslon nomor 2 menjawab selama 2 menit, paslon nomor 3 memberi tanggapan jawaban, paslon memberi tanggapan jawaban paslon nomor 2 selama 2 menit, kemudian paslon nomor 1 memberi tanggapan jawaban dari paslon nomor 2 dan 3 selama 3 menit. Untuk itu saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk bertanya dalam 1 menit, dan paslon nomor 2 akan menjawabnya, dan berikutnya akan ditanggapi oleh paslon nomor 3. Silakan paslon nomor 1 bertanya selama 1 menit. Saya mulai dari sekarang. Terima kasih Prof. Ya. Paslon nomor 2, tolong jawab pertanyaan kami. Apakah menurut Anda Ogan Ilir sebagai kabupaten ini sudah maju? Kalau tidak, apa yang akan Anda lakukan di depan? Kalau ya, tolong yakinkan kepada kami kalau Ogan Ilir ini sudah maju dan tinggal dilanjutkan seperti yang slogan-slogan paslon nomor 2. Terima kasih. Baik, saya persilakan paslon nomor 2 untuk menjawab selama 2 menit. Ya, silakan. Ya. Dikatakan maju atau tidak, tentunya kita berangkat dari umur kabupaten baru 2 periode. Kabupaten Ogan Ilir berpisah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir itu
50%, 40% belum dialiri listrik, dan 50% belum memiliki jalan, terutama di Kecamatan Pemulutan. Itu sangat menyedihkan. 10 tahun yang lalu masyarakat ingin ke Palembang itu bawa baju gantian, Pak. Bawa baju gantian. Kapan turun dari Ketek nyabut pacat baru baca ke Palembang. Tentunya kita berbicara sekarang tentang pendidikan juga. Mulai dari PAUD, Kabupaten Ogan Ilir mungkin yang pertama di Sumatera Selatan memiliki PAUD, satu desa. Kemudian di umur yang ke-11 tahun ini semuanya itu telah terbangun. Memang belum maksimal. Kita sadar semuanya ingin lebih baik, namun kita sadar kekuatan dan keterbatasan anggaran itu tidak bisa dilakukan. Namun kita berangkat dari 10 tahun lalu, dan di umur yang ke-11 ini kita bercermin dari 10 tahun yang lalu. Saya katakan Ogan Ilir sudah maju. Untuk melanjutkan pembangunan, ya tinggal dipoles yang hitam, yang belum hitam ya dihitamkan. Rumah sekolah, ya tinggal kita kasih komputer, tinggal kita perbaikin gedungnya. Pendidikan yang belum punya gurunya, kita tambah tunjangan, kita berikan pendidikan yang baik sehingga murid-muridnya dapat bersekolah dengan baik. Mungkin itu ada yang mau tambahkan, Pak Wabu? Waktunya tinggal dikit lagi. Salah satunya Ogan Ilir sudah membangun jalan baru sepanjang 400 km. Itu salah satu tolak ukurnya. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 2. Ya. Selanjutnya paslon nomor 3 memberi tanggapan jawaban paslon nomor 2. Dan kami beri waktu 2 menit. Terima kasih Pak Moderator dan paslon nomor 2 yang saya hormati. Menanggapi apa yang disampaikan bahwa memang dalam usia 11 tahun apa yang dilakukan oleh Ogan Ilir saya kira sudah cukup memadai. Namun demikian ada ukuran-ukuran kemajuan suatu daerah. Yang pertama bahwa Ogan Ilir ini secara nasional diakui sudah lepas dari daerah tertinggal. Ogan Ilir sudah keluar dari asuhan Kementerian PDT itu mulai tahun 2014 kemarin. Artinya ini saja ukuran itu sudah maju. Namun demikian tidak hanya itu. Ke depan ini yang diperlukan adalah bagaimana meningkatkan income per kapita masyarakat, bagaimana meningkatkan PDRB Ogan Ilir, bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu pendidikan sudah bagus karena diakui kita selalu 5 besar. Kesehatan sudah baik, tinggal meningkatkan sumber daya manusia para tenaga dokter, medis, dokter spesialis, dan melengkapi fasilitas yang masih kurang. Tetapi peningkatan pendapatan masyarakat melalui income per kapita ini yang perlu kita angkat. Ada celah dan ada jalan untuk itu. Asalkan pemerintah Ogan Ilir ke depan betul-betul kredibel dan diarahkan pada pembangunan yang benar dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam, dikelola oleh potensi sumber daya manusia yang ada. Insya Allah nih ekonomi masyarakat akan meningkat. Tinggal membenahi sektor pertanian, perkebunan, dan industri kecil. Yang lebih penting lagi, bagaimana Ogan Ilir membuka diri untuk menarik investor yang bisa menanamkan modalnya di Ogan Ilir sehingga ini memacu, memperbanyak lapangan kerja dan pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran terbuka. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baiklah, saya tambahkan tentu kita ketahui bahwa belum merata seperti air bersih, kemudian juga perekonomian kerakyatan ini. Baik, hadirin yang saya hormati, paslon selanjutnya, paslon nomor 1 memberi tanggapan jawaban terhadap paslon nomor 2 dan 3. Kami beri waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Paslon nomor 2 untuk mengatakan maju atau tidak tentu ada indikatornya, ada indeksnya. Tidak pacak diraso-raso kebaik. Ya. Dan kalau alasan kalau OI masih muda, ada yang barengan mekar dengan kita itu juga